Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, khususnya adalah usaha fotokopi dan ATK. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dari manakah usaha ATK dan fotokopi ini dimulai teman-teman ya. Karena saya akan membahas ini karena banyak sekali di komentar itu teman-teman menanyakan ataupun mengeluhkan, saya nggak punya modal, pengen buka usaha tapi saya nggak punya modal teman-teman. Jadi pada video kali ini saya ingin memberikan tips-tips pada teman semua, dari manakah usaha fotokopi dan ATK ini dimulai teman-teman. Oke, untuk itu simak terus videonya masalah sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah, teman-teman semua ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwasanya banyak sekali yang mengeluhkan bahwasanya pengen buka usaha ATK dan fotokopi tapi tidak memiliki modal ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita mau memulai suatu usaha itu hal pertama yang harus kita miliki itu sebenarnya adalah bukan modal teman-teman ya. Modal itu adalah nomor sekian teman-teman ya. Jadi apa aja yang harus kita miliki? Yang pertama yang harus kita miliki, yang paling penting adalah yang pertama adalah kemauan dan keberanian teman-teman ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan itu harus mempunyai kemauan, harus dilandasi dengan keberanian teman-teman ya. Kalau kita tidak memiliki keberanian ataupun kemauan, otomatis kita pasti akan merasa takut untuk memulai suatu usaha teman-teman ya. Kalau kita sudah memiliki kemauan dan keberanian, insya Allah teman-teman ya, apa yang akan menjadi niat kita untuk memulai usaha itu akan berjalan dengan lancar ya. Walaupun kita memiliki modal banyak, walaupun kita memiliki modal yang besar, tapi kalau kita tidak mempunyai kemauan, tidak mempunyai keberanian, otomatis usaha kita pun tidak akan berjalan dengan lancar teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah memiliki keberanian, walaupun kita tidak punya modal ataupun modal kita cuma sedikit, otomatis insya Allah usaha kita akan menjadi berjalan dan maju, sukses, berkembang dengan yang kita harapkan teman-teman ya. Oke. Berbeda halnya dengan kalau kita niat kita cuman untuk ikut-ikutan teman-teman ya. Jadi segala sesuatu ini kalau mengikut-ikutan itu terkadang akan berbuah yang kurang bagus teman-teman ya. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan lingkungan kita teman-teman ya. Kita pengen ikut-ikutan orang lain untuk membuka usaha ATK dan fotokopi, tetapi lingkungan di tempat kita itu kurang mendukung, otomatis hal ini juga tidak akan mendapatkan hasil dari usaha yang akan kita mulai ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus melihat juga situasi lingkungan di sekitar tempat kita tinggal ataupun yang kira-kira yang tempat akan kita memulai untuk membuka usaha tersebut teman-teman ya. Kalau lingkungannya mendukung, otomatis usaha kita pun akan berjalan dengan baik ya. Dalam artian kita harus melihat prospek ke depannya teman-teman ya. Bagaimanakah konsumennya nanti, bagaimanakah target pemasarannya nanti ya. Siapa yang akan membeli produk kita, siapa yang akan menjadi yang akan mengunjungi toko kita teman-teman ya. Salah satu contohnya adalah misalnya kita berada di tempat yang lokasinya dekat dengan perkantoran, dengan dunia bisnis apapun dunia sekolahan ya teman-teman. Otomatis itu salah satu prospek yang bagus buat kita untuk membuka usaha fotokopi dan ATK ini teman-teman. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang kurang mendukung seperti perumahan yang ada di gang-gang sempit, sepertinya itu kurang mendukung untuk membuka usaha fotokopi dan ATK seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga adalah langkah dari mana langkah kita untuk memulai membuka usaha fotokopi dan ATK. Yang ketiga adalah mengenalkan toko teman-teman. Jadi mengenalkan toko ini tadi kita harus memanfaatkan
apa yang ada teman-teman ya. Misalnya sekarang ini kan kita memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan usaha kita teman-teman ya. Jadi kalau kita setelah membuka usaha nanti, kita jangan cuma tinggal diam aja teman-teman ya, tapi kita juga harus memperkenalkan toko yang baru kita buka itu kepada publik ya, yaitu dengan cara baik menggunakan teknologi seperti internet, Facebook dan sebagainya ya. Kalau namanya Facebook kan pasti kita banyak berteman dengan lingkungan sekitar ya, otomatis kalau kita membuat status promosi di Facebook kita, otomatis akan banyak dilihat oleh teman-teman kita yang ada di lingkungan kita maupun di luar lingkungan kita teman-teman. Kemudian dengan membuat spanduk ataupun neon box ya, sebagai penanda bahwasanya kita setelah memulai membuka usaha fotokopi dan ATK ya. Kalau kita memasang spanduk ataupun baliho di toko kita, otomatis akan banyak terlihat oleh orang yang lewat ataupun menjadi perhatian karena ada sesuatu yang berbeda pada tempat kita teman-teman ya. Misalnya telah dibuka ya usaha fotokopi dan ATK siapa yang penting sebagai penanda dan sebagai ciri khas bahwasanya kita sudah memulai ataupun sudah membuka usaha fotokopi dan ATK tersebut teman-teman. Oke. Kemudian yang keempat adalah kita harus menguasai produk teman-teman. Menguasai produk itu penting sekali buat kita sebagai pengusaha ATK dan fotokopi teman-teman ya. Jadi kita harus menguasai produk-produk yang kita jual ya teman-teman. Kalau kita tidak menguasai, bagaimana kita akan mempromosikan ataupun bagaimana kita akan meyakinkan kepada pembeli untuk membeli produk kita teman-teman. Misalnya orang mencari kertas origami dan kita tidak tahu kertas origami itu apa, otomatis itu akan membuat kurang meyakinkan pada pembeli untuk membeli produk kita teman-teman ya, karena kita tidak menguasai barang-barang yang kita beli. Jadi sebaiknya buat teman-teman semua, setelah kita membuka usaha fotokopi dan ATK itu, kita harus menguasai produk yang kita jual agar bisa meyakinkan kepada pembeli atau konsumen yang datang ke toko kita setiap menanyakan barang yang diinginkan teman-teman ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah kita harus memiliki supplier dan konsumen yang tetap ya teman-teman ya, ataupun kita harus bisa memiliki supplier produk yang akan memasok kepada toko kita ya teman-teman ya. Kita fokus pada satu supplier yang memang benar-benar bisa diajak kerjasama, dalam artian dari segi barangnya pun tidak terlalu mahal dan kita bisa menjualnya sesuai standar daripada produk yang dijual oleh toko-toko lain, atau kalau bisa di bawah daripada toko-toko lain ya teman-teman ya. Oke. Selain itu teman-teman, kita juga harus meyakinkan salah satu supplier itu untuk percaya terhadap toko kita teman-teman. Jadi usahakan supplier tersebut yakin untuk bisa menitipkan barangnya di toko kita teman-teman. Jadi kalau kita tuh sudah dipercaya kepada supplier, otomatis supplier itu tuh pasti tidak enggan untuk memberikan barang atau menitipkan barangnya kepada kita atau kita tanpa harus membayar dulu teman-teman. Jadi mereka mempercayakan kepada kita untuk memasarkan produk mereka tanpa harus membeli dengan cash ya, tapi dengan secara kredit ataupun berapa yang laku dulu teman-teman ya. Biasanya kita diberi kemudahan oleh supplier kalau kita sudah dipercaya terhadap produk yang dititipkan kepada kita teman-teman. Oke. Nah, setelah kita memiliki supplier, kita juga harus memiliki konsumen yang tetap teman-teman. Konsumen yang tetap itu kita dalam artian adalah misalnya kita mempunyai konsumen dari perkantoran ataupun dari sekolahan, kemudian dari organisasi-organisasi, yang intinya adalah kita harus menjaga kerjasama dengan konsumen-konsumen agar mereka menjadi konsumen tetap di toko kita teman-teman. Jadi kalau kita bisa menjaga kerjasama yang baik dengan konsumen-konsumen tersebut, otomatis setiap ada kebutuhan produk barang maupun untuk fotokopi, mereka selalu datang ke toko kita ya. Jadi intinya adalah kita harus menjaga kerjasama yang baik dengan konsumen-konsumen agar mereka menjadi konsumen tetap di toko kita ya.
Jangan cuman datang sekali besok udah gak datang lagi, datang sekali besok gak datang lagi, tapi pindah ke toko lain ya. Usahakan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada konsumen tersebut agar mereka selalu setia atau menjadi pelanggan tetap di toko kita, teman-teman. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Langkah-langkah dari mana kita memulai untuk membuka usaha ATK dan fotokopi. Kalau semuanya itu kita udah mendapatkan semua atau kita memiliki semua, udah kita kuasai semua, maka otomatis insya Allah usaha kita nanti yang kita bahas insya Allah usaha yang akan kita mulai nanti akan berkah dan mendapatkan perkembangan yang baik ya, sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Oke. Setelah itu nanti masalah intern daripada toko kita, misalnya dari penyediaan alat-alat lainnya ya, penunjangnya seperti alat-alat untuk pengopresan ataupun yang menunjang daripada usaha kita nanti, kita bisa pikirkan di belakangan, teman-teman. Yang penting kita adalah, yang pertama adalah kemauan dan tekad keberanian kita, kemudian bagaimana kita mengenalkan toko kita dan mencari konsumen dan supplier tetap di toko kita, teman-teman. Itulah beberapa poin yang penting sebagai langkah awal untuk memulai usaha fotokopi dan ATK ini, teman-teman. Oke. Mungkin itu aja untuk share pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman semua yang berkeinginan untuk membuka usaha fotokopi dan ATK. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha.